Halo semuanya, perkenalkan, aku Davi Da Vinci. Di sini aku menemukan sebuah buku yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Wah, buku ini benar-benar terlihat menarik sekali, teman-teman semuanya. Mulai dari cover ininya, cover luar sampai cover bukunya pun menarik gitu loh. Belum lihat ya? Aku bakal tunjukin. Yuk kita buka. Ini dia cover depannya. Dan di dalamnya tuh ada kertas-kertas yang berisikan hal yang sama seperti yang diceritakan di sedikit bagian di bagian buku ini. Ini adalah sepotong senja untuk pacarku yang bernama Alina ya. Jadi ini ditulis ke dalam secari kertas seperti ini. Unik banget sih. Mungkin kurang lebih ceritanya sama dan akan aku bacakan setelah ini. Alina tercinta, bersama surat ini ku kirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari yang terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, barangkali juga perahu yang lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya juga ada lokan, batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan bisa menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat. Dari jauh karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu ini, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit yang kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu.
Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempaskan itu, tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah. Dan pasir tetap saja hangat ketika kau susupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah ini semua memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Halina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya! Catat nomornya! Aku melejit ke arah jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu. Dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku. Sehingga mobilku meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang 1 senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuma 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati, karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore ataupun malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang.
Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi Berdasarkan apalah itu? Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah dipenuhi raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lainnya tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin. Dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh, angin berdesir, langit semburat ungu, debur ombak menghempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali-temali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga yang reot. Sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan, aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu yang melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjebak, jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah keemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong, air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku terus berjalan, terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan.
Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyalahkan senja, Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina. Tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu aku ada di mana? Aku di tempat yang sama persis dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus. Ombak, angin dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja, matahari dan dasar laut yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung-burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung-burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun yang menikmatinya? Sementara itu di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa. Pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku. Menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan yang berkeparan, dan air setinggi lutut. Kulihat polisi-polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ke kebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Kencang sekali. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu.
Dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu. Lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucu-cucunya tentang kenapa gorong-gorong itu menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, yang paling manis dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu. Dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahayanya membakar langit. Dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. SGA, Karangbolong, Jakarta, 1999.